Ya, kembali lagi di channel Invest is Good. Kali ini singkat saja kita akan coba membahas terkait dengan kabar bahwa OJK akan menerbitkan aturan untuk mengatur influencer keuangan. Jadi seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini banyak sekali bermunculan influencer-influencer keuangan. Jadi bagi saya sendiri, kehadiran influencer-influencer ini menandakan bahwa masyarakat kita itu sudah peduli terkait kondisi keuangannya, sudah mulai peduli terkait literasi keuangan dan juga investasi. Jadi bagi saya sih, kehadiran influencer ini memang satu pertanda bahwa ada kemajuan di literasi keuangan masyarakat Indonesia. Jadi saya sangat bahagia lah dengan kemunculan influencer ini. Namun memang kembali lagi ya, setahu saya belum ada satu aturan yang secara spesifik memberikan satu batasan ya terkait sejauh mana influencer-influencer ini diperbolehkan untuk mempromosikan ataupun memberikan informasi kepada followernya, kepada subscribernya. Nah, dengan adanya berita bahwa OJK akan mengatur, ya ini satu positif lah, satu isu positif menurut saya. Dan dari berita dari yang saya sadu dari Tempo ini, bahwa OJK itu sedang mengkaji mekanisme pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas finansial influencer. Dan yang coba diatur itu sedang dikaji itu kriteria cakupan aktivitas hingga metode penyampaian. Jadi sangat-sangat menyeluruh, sangat-sangat komplit yang sedang dikaji oleh OJK, dan juga tujuannya saya juga sangat setuju bahwa transparan dan akuntabel. Nah, ini juga bagus bahwa akan dibuat kriteria juga seperti apa aspek transparansi penyampaian. Ya, nah ini juga menarik, etika penyajian konten. Ya ini bagus sih bahwa ya memang harus ada satu koridor ya, satu batasan-batasan sejauh apa informasi itu boleh atau opini itu boleh dikeluarkan ya. Jadi ya tidak, harapannya agar tidak menambah resiko lah bagi investor. Ya, ini sangat-sangat menarik dan ini baru draft, jadi kita coba tunggu saja ke depannya seperti apa. Nah, kalau saya pribadi sangat-sangat setuju ya, amat sangat setuju karena berkaca pada kondisi di US, di Amerika, ya rekan-rekan bisa melihat di channel Coffeezilla. Jadi di US itu saya seringkali mendengar terutama untuk cryptocurrency. Jadi banyak sekali influencer, selebritis di sana yang dengan terang-terangan itu memberikan support ya, memberikan support, sponsor atau ya apalah iming-iming lah kepada pengikutnya, kepada fansnya untuk membeli satu produk cryptocurrency. Dan ya beberapa bulan kemudian ternyata istilahnya itu apa ya, di rug pull ya. Jadi hype-nya diangkat-angkat, ketika orang mau beli tahu-tahu harganya dijatuhkan dan ya sudah kabur saja seperti itu. Sering terjadi di kripto ya, di kripto. Kalau untuk saham saya tidak terlalu mengikuti, mungkin karena aturannya lebih ketat ya di sana, jadi mungkin tidak terlalu banyak seperti itu. Dan yang sering saya temukan itu di cryptocurrency, dan itu pun juga sudah menyangkut banyak selebritis terkenal di sana. Rekan-rekan nanti bisa cek di kontennya Coffeezilla, nanti akan saya coba kasih link di bawah. Jadi seharapan saya sih dengan adanya batasan-batasan ini, jadi
tidak sembarangan lah, tidak sembarangan produk itu bisa dengan mudah dipromosikan oleh influencer, terutama untuk produk-produk yang resikonya cukup tinggi. Ya, kita berkaca lah pada salah satu insiden atau ya fenomena lah, terutama beberapa waktu lalu kan ada influencer yang terjerat ya, yang terseret kasus P2P lending ya, salah satu platform, dan akhirnya yang bersangkutan pun harus klarifikasi hal tersebut lah, yang mungkin bisa jadi satu rujukan kenapa aturan ini dibuat, sejauh mana batasan tanggung jawab influencer tersebut. Kalau hal lain yang menurut saya jadi satu hal penting juga, saya pun juga berharap bahwa ketika semisal aturan ini keluar, disahkan, saya berharap nanti OJK ya fair aja lah, fair, dan tidak jadi ajang untuk jual beli apa ya itu, lisensi ya, jual beli license lah. Ya saya sih harapannya gitu. Jadi saya berharap tetap ramai lah, bahwa setiap orang ya bisa ngobrol, bisa memberikan ilmunya, sharing ilmunya terkait dengan keuangan, tanpa harus takut ya, tapi tetap ada koridornya, tetap ada batasannya. Dan saya harapnya OJK itu nanti ketika dikeluarkan tidak jualan sertifikat atau ya lisensi lah, bahwa yang boleh mengeluarkan itu harus punya lisensi atau sertifikat ini dengan harga sekian berbatas waktu ya. Ya saya sih tidak berharap demikian ya. Saya sih berharapnya ya masih bolehlah masyarakat kita yang mungkin yang profesinya tidak di keuangan itu masih bisa ikut nimbrung, ikut ngobrol, ikut memberikan informasi seperti itu walaupun dibatasi. Ya ini harapan saya sih, semoga seperti itu. Karena kembali lagi, kalau bukan kita, ya masyarakat ini ya yang saling memberikan informasi, ya siapa lagi yang mau meramaikan pasar saham kita gitu. Ya semoga aturannya fair, semoga jelas, semoga nanti tidak hanya menguntungkan satu dua pihak dan merugikan ya orang-orang yang ingin sharing. Ya harapan saya semoga kita dijauhkan dari resiko-resiko ya influencer-influencer yang berniat jahat lah, untuk ya saya rasa sih OJK maksudnya baik, dan semoga saja nanti ketika keluar aturannya ditanggapi baik juga oleh masyarakat seperti itu. Jadi tidak lagi terjadi kasus-kasus seperti ya waktu itu Binomo ya, yang Binomo itu juga pernah dipromosikan, digembar-gemborkan sebagai investasi, ya ternyata judi ya. Hal seperti itu tidak terulang kembali. Yes, demikian kiranya mungkin rekan-rekan bisa menuliskan di kolom komentar terkait kira-kira seperti apa baiknya aturan tersebut, hal-hal apa yang boleh atau tidak boleh, atau cara penyampaian seperti apa yang kiranya boleh dilakukan oleh ya masyarakat awam seperti kita-kita ini untuk meramaikan pasar modal dan keuangan. Silahkan tulis saja seperti apa di kolom komentar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap cuan. See ya.